لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu majlis yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab kita meraih surga di sisi Allah. Karena motivasi kita yang paling besar dalam kehidupan ini hendaknya kita nomor satukan adalah mengejar surga. Tidak ada yang lain. Ya. Karena dunia ini enggak berharga di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqal kafira syurbatal ma." Lau kanatid dunya, kalau seandainya dunia ini ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, sama nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, maka ma saqal kafira syurbatal ma. Allah tidak akan ngasih minum itu orang kafir walaupun hanya satu teguk air. Namun orang kafir sekarang jangan satu teguk air, Pak. Nomor pertama terkaya di dunia adalah orang kafir. Artinya enggak berharga betul di sisi Allah. Maka hendaknya motivasi kita dalam kehidupan ini adalah surga. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk meraih surga. Di antara cara meraih surga adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka kelak akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Sehingga ilmu ini, Pak, menuntut ilmu ini adalah wasilah, fasilitas, sarana yang mengantarkan orang menuju Allah. Jadi kalau ada orang yang enggak mau menuntut ilmu, dia yang rugi, ya, bukan kita yang rugi. Kalau kita insya Allah siap, Pak, satu orang yang duduk insya Allah di Masjid Nabawi saya pernah lihat, ya, cuma satu orang yang duduk bersimpuh di depan gurunya, syekh pengajar di salah satu di Masjid Nabawi, salah satu pengajar. Terus beliau mengajar, enggak apa-apa. Yang rugi bukan beliau. Yang merugi adalah siapa, Pak? Ya kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita jadikan motivasi kita surga. Namun ada penghalang orang masuk surga. Banyak.
Di antaranya kami bacakan ayat yang pernah sering kami sampaikan juga. Surah Al-Qasas ayat 84. Ini Pak sebagai pelajaran bagi kita. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Qasas, afwan ya, ayat yang sebelumnya. Ayat 83, bukan 24, ayat 83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkad darul akhiratu. Itulah kampung akhirat, maksudnya surga. Naj'aluha, kami jadikan surga tersebut lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi. Maksud ketinggian adalah orang-orang yang tidak gila pujian, tidak gila jabatan. Ya. Kalau orang pejabat dapat puji, Pak. Siapa menantu Bapak siapa? Menantu saya camat. Wih, bangganya. Ya kan? Ketika nggak disebut namanya Pak Camat ini, ya langsung meronta-ronta dia. Ya kan, kok saya nggak disebut nama saya ini camat loh, saya ini dokter loh, ya. Jadi orang yang menginginkan, orang yang Allah berikan surga itu Pak, lilladzina la yuriduna uluwan fid dunya, fil ardi, orang yang tidak mau ketinggian di permukaan bumi ini, kepongahan. Ya, gila pujian enggak. Kita mau dipuji orang, mau enggak terserah Pak ya. Yang penting kita menginginkan ridha Allah. Jadi kalau kita ingin surga apa? Syaratnya jadilah orang yang rendah hati. Ma tawaddu'a ya lillah illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Kata Rasul, tidaklah seseorang itu tawaddu'a, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, tidaklah seorang itu sombong kecuali Allah akan menghinakannya. Dapat harta dikit sombong, melihat orang yang miskin dengan sebelah mata. Namun lebih parah lagi, orang miskin sudah miskin sombong, wah itu lebih parah lagi ya. Ada juga Pak. Jadi yang sombong itu tidak hanya menimpa orang kaya, orang miskin juga ya. Bagaimana orang miskin yang sombong itu Pak? Ya, dia menolak kebenaran yang pertama. Untuk apa sumayang Pak? Tidak kayu, ada orang itu orang miskin yang sombong Pak. Untuk apa wak sumayang? Tidak kayu dek sumayang bodoh, itu sombong. Padahal hidup melarat, sholat saja tidak. Ya Pak ya. Ada saya jumpa orang seperti kasihan sekali Pak, kasihan sekali. Sudahlah hidup melarat di dunia. Ya, untuk makan saja sulit, semua yang tidak mau Pak. Itu bahasa Minang, kalau bahasa syar'inya sholat tidak mau dia. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ingin surga, dua dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang tidak mau ketinggian di permukaan bumi ini, wala fasadan, dan tidak mau berbuat kerusakan. Ya, kerusakan akidah, kerusakan agama, kerusakan moral. Dia nggak mau moralnya rusak dan merusak hak-hak orang. Ya, bagaimana merusak hak orang itu? Mengambil hak orang, kemudian merusak alam semesta. Nah itu Pak, termasuk di dalam ayat ini. Orang yang Allah sediakan surga, orang yang tidak mau melakukan kerusakan di permukaan bumi. Ini kalau ada orang yang suka melakukan kerusakan, dikhawatirkan Bapak Ibu tidak dapat surga. Na'udzubillahi min zalik. Dan intinya wal 'aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baiklah, ending yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu Pak tidak sombong, demikian pula mereka tidak mau berbuat kerusakan, begitu merusak
alam juga termasuk Pak, merusak kesehatan udara termasuk. Iya. Iya, seluruh macam polusi, baik itu polusi suara juga Pak ya, polusi suara. Ini anak-anak muda sekarang, auzubillah ya. Ya, anak muda yang seharusnya menjadi seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pemuda yang bertakwa, syabab. Bahkan Nabi Ibrahim juga dahulu ketika beliau menegakkan tauhid, menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Ketika itu beliau adalah seorang pemuda. Seperti itu, seorang pemuda, bukan pemuda pembuat kerusakan. Ya kan? Petentang petenteng di jalan raya digeber-geber, ya apa? Knalpot motornya. Kemudian motor yang terangkat Pak, nauzubillah, untuk apa? Untuk supaya dipuji orang, nauzubillah ya. Ini hadirin yang diberkahi. Dan orang tua Pak mempunyai kewajiban. Kalau anak kita seperti itu Pak, tegur. Ya, jangan biarkan anak kita menjadi perusak lingkungan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah saksikan itu Pak ya. Iya. Di jalan raya itu ya Allah gitu ya. Motornya bunyinya kayak apalah itu. Orang Jepang itu Pak sudah payah-payah mereka mencari teknologi yang canggih supaya bunyi motor itu kalau nggak ada bunyinya, kalau bisa nggak ada bunyinya, dibuat teknologi sekecil mungkin. Tiba kita orang di Indonesia, ya kan dibesar-besarkan. Kemana akal kita itu ya? Sudah payah orang Jepang itu meneliti bagaimana supaya polusi suara ini diminimalisir gitu ya, dikecilkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orang awak suka memakai. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi Pak, fenomena ini. Ya mudah-mudahan ya mereka Allah berikan hidayah. Itu saja doa kita. Amin. Ya mujibas sail. Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan kajian kita, yang mana pada malam hari ini kita masuk kepada ya tafsir surah Al-Baqarah ayat 67 lagi ya. A'udzu billahi minasy qala al-muallif rahimahullahu taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, sampai di situ saja Pak. Ya, tidak usah kita baca Shadaqallahul azim. Kan rancak, memang rancak Pak. Betul, rancak. Shadaqah. Benar, Allah yang Maha Agung. Tapi Rasul orang yang paling sering baca Al-Quran. Tidak disebutkan ada hadis beliau setelah baca Al-Quran Nabi mengatakan Shadaqallahul azim. Enggak ada. Ya Pak ya. Tentu kita ya ingin ikut Rasul. Tapi kiai saya gitu Pak. Mohon maaf, kiai bukan Rasul. Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Tidak pernah Nabi mengajarkan kepada sahabat, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, baca Quran tak? Iya. Sudah baca Quran, bacalah Shadaqallahul azim. Tidak pernah Pak. Kalau ada, ayo kita amalkan. Ternyata tidak ada. Ya Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Pak Ustaz banyak seperti itu saya dengar. Orang bukan tolak ukur kebenaran Pak. Ingat ya, tolak ukur itu adalah apa yang telah diamalkan oleh Nabi. Sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, dalam membaca ayat ini Pak, sering kita mendengar orang, ada sebagian orang, enggak semua Pak ya. Wa izkala, enggak boleh dibaca ka ya, qaf. Karena qaf itu sifatnya adalah ya dibaca tinggi, isti'la. Qa ya, qa. Jangan ka.
Wa izkala itu salah, itu kaf, itu sifat huruf kaf ya. Iya. Ini Pak ya. Bakarah, rah itu salah juga. Itu orang Minang sedikit itu payah aja oro ya. Itu oro itu tebal, dibaca tebal oro ya. Baqarah, bukan bakarah. Bakar, boleh baca ya bakarah. Ini salah Pak ya, cara baca seperti itu ya. Baqarah, oro. Ya Rabbil Alamin ini Pak. Ini penting kita memperhatikan bacaan Quran kita. Tapi payah Pak Ustaz, ya itu yang harus kita latih. Ya, semakin susah, kalau kita sabar semakin besar pahala kita. Maka penting kita mempelajari cara membaca yang benar. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir di sini, yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman dalam ayat ini, yang artinya ya, wa idz qala, dan ingatlah, qala Musa, ketika Nabi Musa berkata, liqaumihi, kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ini? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum an tadhbahu baqarah, memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, lantas umatnya, kaumnya Nabi Musa berkata, atattakhizuna huzwa, kamu ini mau main saja ya, bagarah-bagarah saya wama itu kalau bahasa kita ya. Apakah engkau akan menjadikan kami ini lelucon, itu huzwa ya. Maka Nabi Musa kaget waktu itu, ini kenapa kau kok seperti itu? Diperintahkan menyembelih Baqarah, dibilang pula saya bercanda kan gitu ya. Padahal saya serius kan gitu. Apa yang disampaikan Nabi Musa itu perintah Allah. Jadi Allah yang merintahkan kalian untuk menyembelih sapi gitu ya, sapi betina. Tapi umatnya Pak malah mengatakan Nabi Musa ini cuma huzwa, cuma bercanda gitu ya, cuma berolok-olok gitu ya. Tidak, beliau serius gitu. Makanya Nabi Musa mengatakan sebagaimana Allah abadikan dalam ayat ini, qala a'udzubillah, dia berkata Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin ya, supaya ya tidak termasuk orang bodoh kayak kalian ini. Disuruh oleh Allah menyembelih sapi, malah kalian tuduh saya bercanda, saya tuduh ke kalian bermain-main gitu ya, kalian bodoh gitu ya. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah supaya tidak seperti kaumnya yang bodoh, yang menuduh Nabi Musa bercanda-canda. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi kalau ada orang menganggap perintah Allah itu sebagai sesuatu lelucon, itu orang bodoh, Pak. Kenapa? Karena agama ini bukan lelucon, ya. Agama ini adalah ya wahyu Allah, ya, adalah wahyu dari Allah, sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang besar, bukan bahan candaan. Ini perangai orang Yahudi nih Pak ya. Ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka menganggap perintah itu hanyalah sebagai lelucon saja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu taala, Allah taala berfirman, wadhkuru ya bani Israil ni'mati alaikum, dan ingatlah wahai bani Israel ya, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, fi kharqil adati, berupa suatu hal yang di luar kebiasaan. Jadi memang sudah banyak tanda-tanda kebesaran Allah berupa nikmat kepada bani Israel yang hal itu tidak masuk dengan akal. Contoh, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel, Allah perintahkan idrib bi'asaka, pukul tongkatmu ke lautan itu. Terbelah lautan itu, bukan dalam Al-Quran seperti ini, telah kita bahas ya sebelumnya, ya kan? Ini adalah kharqul adah. Ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan dan merupakan mukjizat dari Nabi Musa. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan itu Pak ada beberapa istilahnya. Kalau untuk para nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau untuk orang-orang saleh, para wali-wali Allah namanya karamah.
Karomah ini berasal dari kata karuma yakrumu, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Namun karomah ini tidak dipelajari. Itu Pak, tidak ada ritual-ritualnya. Memang itu adalah bonus, ya, sesuatu pemberian dari Allah dan tidak bisa diulang-ulang lagi. Ya, terjadi ketika itu saja. Jadi Nabi Musa Allah suruh untuk memukul tongkatnya, laut terbelah, itu nggak bisa kedua kalinya, Pak. Ya, bukan tongkatnya sakti, enggak, tongkatnya nggak ada apa-apa, nggak sakti. Yang membelah itu adalah Allah. Itu hanya ikhtiar saja. Beliau memukul pada air itu, memukul air itu dengan tongkat itu karena perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk memukul air. Nah, orang sekarang kan enggak, ya kan? Mana tongkatnya itu? Sakti tongkat? Enggak ada sakti tongkat itu, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadirin yang dimuliakan. Itu namanya khalqul aadah. Dan banyak lagi, Pak, ya. Banyak lagi, dan diantaranya juga adalah ketika terjadi, ya, perselisihan di kalangan umat Nabi Musa. Ada salah seorang kaum Nabi Musa itu membunuh kaum yang lain, mati, Pak, ya. Enggak ada yang ngaku. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, Allah memerintahkan untuk, ya, menyembelih sapi yang ini, ya. Kemudian nanti sapi ini dagingnya, ya, dipukulkan ke mayat itu hidup seketika. Ketika hidup ditanya siapa yang membunuhmu. Ini termasuk mukjizat ini, ya. Ini dijelaskan pada ayat nanti, pada ayat yang selanjutnya, pada ayat 72 sampai 73. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kalian membunuh suatu jiwa, kalian saling berselisih di dalamnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan gitu. Faqulna tribuh bi ba'dihha, maka kami katakan, kami firmankan, kata Allah, pukulkanlah ke mayat itu potongan-potongan sapi yang disembelih tadi, gitu, ya. Kadzalika yuhyillahul mauta, kemudian demikianlah setelah itu Allah hidupkan mayat yang mati itu. Wa yuriikum ayatihi, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir, gitu, ya. Ini diantara sesuatu mukjizat kebesaran Allah yang Allah tampakkan kepada Bani Israel. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah yang disebut dengan kharqul adah, ya, sesuatu yang menyelisihi, yang keluar dari adat kebiasaan, ya, manusia biasa. Itu mukjizat, Bapak Ibu. Fi sya'nil baqarati, dalam permasalahan sapi betina itu. Jadi sapi betina itu Allah suruh Bani Israil untuk menyembelihnya. Namun dia banyak tanya nanti. Untuk apa? Wa bayanul qatili man huwa, untuk menjelaskan siapa pembunuh. Ya kan, kisahnya seperti itu. Jadi terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israil, tapi tidak ada yang ngaku, Pak, gitu, ya. Maka Allah suruh cari sapi sembelih, gitu, ya. Nanti setelah disembelih sapi ini, pukulkan daging sapi ini kepada mayat itu, nanti serta-merta dengan keagungan Allah, dengan kehebatan Allah, merupakan mukjizat untuk Nabi Musa, ya, maka hidup kembali. Ditanya, man qatalaka, siapa yang telah membunuh? Nah, kan seperti itu. Bisababiha wa ihya'illahil maqtul, dengan sebabnya Allah menghidupkan orang yang mati, yang terbunuh itu. Wa nasi ala man qatalahu minhum, kemudian supaya menjelaskan ala man qatalahu minhum, siapa di antara mereka yang telah membunuh itu mayat. Ini Bapak Ibu. Summa dzakara Ibnu Katsir, ini perkataan daripada Imam Syekh Ahmad Syakir, ya. Karena ini ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, enggak semuanya beliau sebutkan. Berkata Syekh Ahmad Syakir yang meringkas kitab ini, kitab tafsir Ibnu Katsir, penulis kitab Umdatul Tafsir ini, beliau mengatakan summa dzakara Ibnu Katsirin huna, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini riwayatin mutawwalatin, riwayat yang panjang, fiha, di dalamnya basotal
qissata, beliau memaparkan tentang kisah secara detailnya tentang kisah ini. Qissatul baqarah, tentang kisah ya sapi yang bisa dagingnya untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sebabnya Allah yang menghidupkan, sebenarnya Allah yang menghidupkan itu ikhtiarnya gitu. Namun kisah-kisah yang panjang itu kata beliau la tasluhu lirriwayati, tidak sah, tidak ya tidak bisa dijadikan hujjah kisah itu. Ya kan? Kenapa? Karena banyak perawinya yang lemah gitu ya. Walaisat maudhi'as siqati, dan bukanlah perawinya itu Pak menempati posisi thiqah. Karena thiqah itu terpercaya. Nah, karena tidak sembarang orang yang bisa meriwayatkan hadis Pak. Para ulama hadis, terkhusus ulama kritikus hadis ya, namanya istilah dalam ilmu hadis itu ulama jarh wa ta'dil. Itu spesial Pak ulamanya, ulama yang memang punya ilmu tentang kondisi siapa perawi hadis. Mereka tahu biografinya, tahu kapan hidup dan meninggalnya, tahu bagaimana kredibelnya, bagaimana bobatnya gitu ya, bagaimana kualitasnya. Kalau dia pendusta maka hadisnya tertolak. Nah, dan ini tidak thiqah kata beliau, perawi pada kisah ini. Iya. Maka kisah-kisah yang ada itu tidak bisa ya dijadikan dalil kan seperti itu. Wa hadhihi siyaqatu an Ubaidah wa Abil Aliyati was-Sudi wa ghairihim fiha ikhtilafun ma. Dan siak-siak apa namanya itu, redaksi-redaksi kisah itu adalah dari Ubaidah, dari Abil Aliyah. Nah, ini kalau ini memang ahli hadis itu Pak ya, dan juga ahli tafsir ya. Namun apa yang mereka sampaikan itu di dalam kisah itu, fiha di dalamnya, yakni di dalam kisah itu ikhtilafu ma ya, ada ikhtilaf, perbedaan yang banyak. Ya. Dan beliau mengatakan juga wazahiru, dan secara zahir dari kisah-kisah itu, annaha, sesungguhnya kisah-kisah itu ma'khuzatun min kutubi Bani Israila, diambil dari kitab-kitab Bani Israel. Itulah yang disebut dengan kisah Israiliyat ya. Kisah-kisah Bani Israel. Jadi bagaimana sikap kita dalam kisah-kisah Bani Israel? Yang pertama, jangan langsung membenarkan. Yang kedua, jangan langsung mendustakan. Yang ketiga, kalau itu benar ya harus ada barometer kebenarannya. Yang pertama dilihat dari ya sanadnya, perawi-perawinya, para rijalul kisah, para perawi yang meriwayatkan kisah itu. Kalau memang telah ya terpenuhi di dalamnya syarat dia adalah hadis ya atau riwayat yang sahih, maka kita katakan sahih gitu Pak ya. Yang kemudian yang kedua, lihat dari segi matannya, isinya. Yang pertama, jalur periwayatannya sahih, oke. Ya secara sanad sahih dia. Sekarang lihat matan isinya. Kalau isinya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, kita terima. Tapi kalau isinya tidak sesuai, walaupun riwayatnya sahih gitu ya, namun tidak bisa juga diterima. Itu Pak, tata cara bagaimana kita bersikap terhadap kisah-kisah Israiliyah atau kisah-kisah yang diriwayatkan dari kitab-kitab Bani Israil. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa kita terima juga. Contoh tentang kisah wanita yang memberi minum seekor anjing. Itu kan kisah Bani Israil itu, Israiliyah juga itu. Dan dia sahih. Secara sanad dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan secara matan pun tidak bertentangan. Emang seperti itu ya, kasih sayangnya Allah. Ya, orang yang menyayangi yang di bumi itu, yang di langit akan menyayanginya pula. Ya, tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih, irhamu man fil ardi irhamuka man fis sama. Sayangilah, kasihanilah siapa aja yang di bumi, termasuk anjing juga. Kasihani anjing itu. Ya, petang dia haram, dilindas saja nggak boleh. Ya, dia juga makhluk Allah.
Tentu kalau dia jahat, ya kita tegur dia kan gitu. Kita lempar dia. Kalau dia mau bikin orang dia menyala-nyala saja, menciptakan kegaduhan, tentu kita bertindak tegas sama anjing itu. Tapi kalau anjing nggak salah apa-apa ya, cuman lagi makan ya langsung sengaja kita tabrak. Ada pernah saya dengar Pak, ada kisah seorang ustadz juga dia ya, mantan mu'alaf ya. Kalau saya kalau ketemu anjing langsung saya gila saja. Salah apa anjing Pak gitu ya. Kecuali anjing nyala bapak, anjing ganggu bapak, masuk ke rumah bapak, menjilati bejana bapak, itu kan najis besar itu. Ya jilatan anjing. Ya, tentu itu yang kita usir anjing itu kalau menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau anjing nggak salah apa-apa, walaupun dia haram sekalipun, walaupun dia babi ya Pak ya, nggak boleh juga kita zolimi ya. Kecuali dia sebagai hama. Kalau babi, ulama berfatwa boleh kita buru Pak ya. Kalau dia sebagai hama, makani tanaman orang, kan sudah menimbulkan kerusakan itu, maka kita buru dia, kita basmi karena kemudaratannya seperti itu. Namun ya, secara hukum asalnya apapun yang ada di muka bumi ini Pak harus kita ya sayangi. Anjing saja kita kasih sayang, apalagi saudara kita muslim Pak. Iya, tapi kalau Ustaz dia alul bid'ah, ya makanya kalau dia alul bid'ah kita kasih nasihat. Ya kalau kita marah-marah juga sama dia, tambah bid'ah dia Pak. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Bukan berarti kita menasihati dia seperti itu ya, kita ikut dengan kesalahannya kan enggak. Nah, terkadang kita memang harus dalam hal ini Pak, istilah kalau bahasa kita itu ya kita pelan-pelan gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula berarti kita bermudah-mudahan ya. Ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang sifat seorang muslim itu dia sangat mengasihi yang muslim yang lain gitu ya. Orang kafir aja Pak, kalau dia tidak menyerang kita, boleh ya kita apa namanya itu Pak, berbuat baik kepada mereka. Nabi banyak berbuat baik kepada non muslim. Ya orang-orang Yahudi itu Nabi berbuat baik. Bahkan ada orang Yahudi ngundang beliau. Bisa saja Nabi mengatakan kamu kafir, ngapain ngundang saja. Tapi Nabi datang karena Yahudi ini tidak mencela Nabi, tidak memusuhi Islam dia. Ya, kecuali dia memusuhi Islam gitu ya. Nabi datang gitu Pak. Itu apa? Nabi ingin ngambil hatinya kan gitu. Namun ternyata Yahudinya tetap juga dia jahat rupanya Pak ya, dikasihnya racun itu ke makanan yang dia hidangkan kepada Nabi. Ini menunjukkan apa? Nabi enggak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib, Nabi tahu ada racunnya itu. Nah, ini Pak ya. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan Nabi tahu yang gaib, wali tahu yang gaib, syekh tahu perkara yang gaib. Ya kan? Syekh itu ada yang kasyaf katanya. Ulama kasyaf. Kasyaf itu Pak, terbuka mata batinnya gitu ya. Tahu dia yang akan terjadi besok. Bapak ya, insyaallah Bapak. Saya ketawa ingat. Ya, dan sudah tanya sama ulama ahli kasyaf Pak. Bapak ya nanti akan menjadi pemimpin, pas lawannya Pak Jokowi ya. Kini diserang habis-habisan Bapak itu. Lah cakak lo samenyo, itulah politik ini bahaya Pak. Iya. 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 Dulu bakawan, kini bacaka, itu yang kami komentari terus Pak. Makanya kita jangan terlalulah dengan perkara politik Pak. Bacaka awalnya Pak ya. Persaudaraan itu penting dalam Islam itu. Iya kan? Apalagi satu nusa, satu bangsa gitu. Makanya dalam sistem Islam itu Pak musyawarah, mufakat ya. Mufakat itu artinya bayoyo Pak. Tidak saling bercakap. Tapi kalau sistem ini tidak Pak, membuat orang itu saling bertengkar. Itu sistem kita sekarang nih Pak. Makanya kalau ada yang naik besok Pak, itu oposisi akan cari kesalahannya itu. Memang tugasnya itu. Yang mana salahnya katanya Pak ya. Maka saya dalam hal ini agak greget gitu Pak ya. Iya, melihat kejadian yang seperti itu. Dulunya kok ya bakawan. Kini nauzubillah. Dulu dikatakan Bapak calon pemimpin ini Pak ya. Rupanya apa? Zong ya. Mana itu wali kasyaf itu mana? Enggak ada yang tahu yang gaib. Ya enggak bisa kita terka-terka Pak. Ya kan? Walaupun kiai sudah ribuan kali naik haji, dia enggak tahu dia perkara gaib.
Nabi saja nggak tahu perkara gaib, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bertengkar, ya Pak ya. Jangan kita sesama umat Islam gara-gara politik itu kita diadu domba. Nah, gitu kan? Ya karena saya lihat Pak, satu keluarga aja beda pilihan Pak, nggak tegur sapa lagi. Kamu pilihan nomor satu, nomor dua Pak. Oh kalau kamu nomor dua udah kamu bukan saudara saya. Ma'uzubillah. Kamu pilihannya nomor berapa? Nomor satu. Kalau kamu nomor satu udah ya. Sampai di sini kita bersaudara gitu. Ya Allah, kok sampai segitunya Pak gitu ya. Iya, belum tentu Pak pasangan yang kita pilih itu tidak menjamin pasti dia akan membela kita. Enggak. Nah, beko takutnya Pak Allah terpilihnya rupanya ada pula kesalahannya. Kita hujat lagi dia. Dulu awak memilih kini awak hujat dulu ya. Nah, gitu kan. Ada sih salahnya. Maka untuk itu kita jangan terlalu fanatik lah dalam sentimen gitu ya dalam masalah politik ini Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jaga persatuan kita. Ukhuwah Islamiyah itu di atas politik gitu. Persatuan umat Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan umat Islam ini Pak ya tetap bersatu kan seperti itu. Ini ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, riwayat Israiliyah itu wahya mimma yajuzu naqluha, di antara yang boleh dinukil. Kalau dinukil boleh Pak. Walakin akan tetapi la nusaddiqu wa la nukazzibu, kita tidak langsung benarkan, tidak langsung kita salahkan. Falihadza la na'tamid alaiha, maka oleh karena itu kata beliau kita tidak berpegang dengan kisah tersebut illa kecuali ma wafaqal haqqo, kecuali yang sesuai dengan kebenaran. Kalau kisah Israiliyat itu sesuai dengan kebenaran, ya maka kita pegang dia. Artinya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Indana, di sisi kami, yakni dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Sekarang kita masuk ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kena tinta yang di sini enggak jelas ya. Iya. Kita lihat ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ya ayat yang ke-68 ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la dhikrun awadun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya. Masuk waktu Pak? Belum ya? Yang artinya qalu ud'u lana, mereka berkata ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Mohonlah, berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa,
yubayyin lana, supaya Allah menerangkan kepada kami mahiyah, bagaimana sifat sapi itu. Jadi orang Bani Israel minta ya sama Nabi Musa, kan Nabi Musa nyuruh mereka menyembelih sapi. Sapi yang seperti apa kan gitu. Nanya lagi ya, nggak langsung diambil saja sapinya, Pak. Sehingga semakin mereka bertanya, semakin susah mencari sapinya ntar gitu ya. Sebenarnya pertanyaan mereka itu untuk supaya mereka terbebas dari perintah nyembelih sapi ya. Udahlah ya, supaya tidak sulit-sulit mencari sapi. Mereka tanya ya, alasan saja itu sebenarnya. Kemudian qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innaha baqaratun safra, sesungguhnya dia adalah seekor sapi yang berwarna kuning. Faqi'ul launuha, jelas terang warnanya, tasurrun nazirin, sehingga bahagia, senang orang-orang yang memandang sapi tersebut. Ya. Itu sifatnya Pak ya, warnanya kuning itu karena pertanyaan itu. Tapi kalau langsung aja mereka sembelih, itu nggak akan berat-berat cari sapi itu ya. Semakin bertanya mereka, semakin banyak syarat sapi yang harus mereka cari buat disembelih itu Pak. Qalu ud'u lana rabbaka, mereka berkata lagi Bani Israel, tolong tanyakan kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu supaya menjelaskan kepada kami, yubayyin lana, supaya Allah menjelaskan kepada kami mahiyah, innal baqara tashabah alaina ya. Ya, walaupun warnanya kuning masih belum jelas gitu, tasyabah, masih samar-samar itu ya. Tolong jelaskan lagi sapi yang seperti apa. Masih tasyabah alaina, masih samar-samar atas kami itu sapi. Wa inna, dan kami insyaallah jika Allah menginginkan, menghendaki, lamuhtadun, kami akan diberikan petunjuk untuk bisa mengeksekusi itu sapi gitu ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda. Kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia, Tuhanku Allah, mengatakan sesungguhnya dia adalah sapi yang tidak lemah, yang tidak ya dipakai untuk membajak. Tusirul arda itu bekerja di sawah, membajak di sawah. Artinya memang sapi yang fresh, masih belum sapi yang sudah dipekerjakan gitu. Wa taskil harsa wala taskil harsa, dan juga bukan sapi yang digunakan untuk memberi minum ya, mengairi, memberi minum di sini maksudnya untuk mengairi al-harsa, tanaman gitu ya. Ya, tidak dipakai lah itu intinya. Musallamatun, kemudian sapi yang sehat, yang tidak ada cacat. La syiyata fiha, kemudian warnanya itu tidak ada syiyah. Syiyah itu artinya syiyata belang, tidak belang dia. Ya, sapi yang warnanya itu bagus ya. Qalul ana ji'ta bil haqa, kalau seperti itu sekarang benarlah apa yang kau bawa wahai Musa gitu ya. Tapi sulit ya mencari sapinya akibat banyak pertanyaan itu Pak ya. Akhirnya harus dicari betul sapi yang masih fresh, yang masih apa namanya itu, yang belum pernah dipekerjakan kan gitu kan, sulit sekali gitu ya. Fadzabahuha, lantas mereka sembelihlah sapi itu, wa makadu yaf'alun, hampir saja ya mereka tidak ya melakukan itu. Hampir saja nggak dapat sapinya gitu Pak ya. Karena apa Pak? Karena mereka banyak tanya gitu Pak. Makanya yang dibenci oleh Allah itu Pak, ya kan, adalah kasratus soal. Banyak tanya dengan pertanyaan yang memang maksud bertanya bukan untuk mengamalkan sesuatu, untuk supaya menolak sesuatu. Ada pula orang yang bertanya Pak, supaya dia menolak itu. Nah, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan supaya dia bebas dari hukum gitu ya. Nah, maka kalau itu tujuannya, ini tercela dalam agama kita. Kalau kita bertanya memang niat kita ikhlas, bertanya memang untuk kita amalkan. Pak Ustadz itu apa hukumnya? Padahal dia ingin tidak mengamalkannya gitu ya. Bertanya dia untuk kamuflase saja, itu salah Pak ya. Ini hadirin.
Tapi walaupun seseorang itu tahu satu hukum Pak, dia bertanya untuk mengajari orang itu lain hal ya, itu boleh. Seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam. Bukan berarti Jibril nggak tahu ya, namun Jibril waktu itu kan yang hadir sahabat ngumpul kan, dikelilingi oleh sahabat ya, dikerumuni oleh para sahabat. Ditanya oleh Jibril, dijawab oleh Nabi supaya Jibril mengajari agama kepada sahabat. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu siapa? Jibril itu. Yang tasyakul ya, yang berupa merubah wujudnya menjadi seorang manusia. Itu Jibril sebenarnya, Jibril. Atakum, datang kepada kalian liyu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka boleh Pak, ada orang bertanya ya, dia sudah tahu hukumnya Pak, namun dia ingin orang-orang yang hadir juga tahu ya, supaya kalau dijelaskan sama Ustaz, padahal dia sudah tahu jawabannya. Itu boleh, itu bukan menguji Ustaz, nama itu boleh tata cara seperti uslub seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini ada yang terlampaukan Pak ya. Ayat 6-8-nya belum kita baca tadi. Qalu ud'u lana, mereka berkata, berdoalah engkau ya kepada Tuhanmu wahai Musa supaya menjelaskan kepada kami ma hiya, apa sifat sapi yang akan disembelih itu. Qala innahu yaqul, Nabi Musa berkata sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Sesungguhnya dia adalah sapi yang la faridun. Farid itu artinya adalah yang sudah tua, yang sudah renta, ya kan? Harimah ya, yang sudah tua renta. Wala bikrun, dan juga tidak muda betul, tidak terlalu muda gitu. Awanum baina dzalik, namun dia awanum itu artinya mutawasid, pertengahan di antara hal itu. Faf'alu, maka lakukanlah oleh kalian, kata Nabi Musa, ma tu'maru, dengan apa yang Allah perintahkan kalian gitu. Yakni menyembelih sapi itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ini, akhbar ta'ala an ta'annuti bani Israil. Allah mengkabarkan, Allah taala telah mengkabarkan tentang sifat-sifat Bani Israel. Bagaimana di antara sifat Bani Israel itu Pak? Di antaranya wa kasrati su'alihim li rasulihim. Banyak tanya terhadap rasul mereka. Namun bertanya seperti yang telah kita sebutkan tadi, bukan untuk mengamalkan, bertanya untuk ngeles gitu Pak ya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya untuk mencari dalih ya, untuk supaya tidak mengamalkan perintah Allah ya, maka ini termasuk ke dalam sifat Bani Israel. Bertanya untuk ngeles ya, untuk menjadi dalih dia. Nah, dia bertanya sama Ustaz ini, bertanya sama Ustaz, kata Ustaz itu kan tidak Pak ya, gitu kan. Diadu-adunya Ustaz, ya kan, untuk supaya tidak mengamalkan gitu ya. Nah, ini salah seperti itu Pak ya. Ya. Kalaupun berbeda Ustaz itu jangan kita ungkapkan gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walihada lamma dayyaqu ala anfusihim, ketika mereka membuat sempit diri mereka untuk mencari sapi yang gimana, sempit gitu Pak ya, mempersulitlah gitu. Ketika mereka mempersulit diri mereka, dayyaqallahu alaihim, Allah persulit mereka. Nah, carilah sapi yang seperti itu ya. Nah, indah, terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan. Kemudian ya, warnanya cerah, kuning cerah. Ya. Kemudian juga apa? Tidak ada belangnya. Ya, kemudian dia tidak pernah digunakan untuk bekerja. Ya, mengairi tanaman, tidak juga digunakan untuk membajak sawah gitu ya. Nah,
carilah gitu ya. Sulit jadi karena mereka mempersulit diri mereka sendiri. Makanya sikap kita terhadap perintah Allah itu jangan banyak tanya. Kalau itu memang perintah Allah jelas ya, jangan banyak tanya lagi. Kalau sudah jelas itu perintah Allah, makanya sikap seorang muslim yang sebenarnya itu sami'na wa ata'na. Kalau Allah perintahkan itu ya udah gitu ya. Nah, jangan banyak tanya. Kalau memang Allah, tapi kalau orang yang ngomong baru kita pertanyakan. Kalau hanya sekedar pendapat, nah, beda apa? Beda kebenaran dengan pendapat pribadi. Nah, tapi ada orang sekarang Pak, pendapat pribadinya seolah itu kebenaran, itu salah. Pendapat pribadinya harus dipertanyakan, sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Atau hanya sekedar perkataan kiai, perkataan ustadz, harus dipertanyakan dulu. Perkataannya punya dalil nggak gitu. Kalau perkataannya punya dalil itu kebenaran. Karena kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu min rabbika, dari Tuhan, dari Allah. Maka kalau itu jelas dari Allah, jelas ayatnya, jelas hadisnya, fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu-ragu lagi, amalkan itu. Akan jadi masalahnya kan enggak itu hanya pendapat baru, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum tabahu ayya baqaratin, kalau seandainya mereka itu menyembelih sembarang sapi saja, kanat la waqatil mauqi'u anhum, maka ia akan selesailah permasalahan gitu ya, akan terjadilah itu gitu ya, gampang gitu ya. Kama qala Ibnu Abbasin wa Ubaidatu wa ghairu wahidin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah dan ya selain mereka mengatakan tafsir yang sama. Walakinnahum, akan tetapi mereka Bani Israil itu syaddadu, ya, mempersulit diri mereka, fashuddida alaihim, lantas dipersulit mereka gitu ya. Karena mereka yang mempersulit diri mereka. Nah, ini ya. Maka Pak, kalau sudah jelas perintah Allah, nah jangan banyak tanya. Nah, kalau banyak tanya kita dikhawatirkan kita menyerupai tabiat, karakter, sifat Bani Israil. Nauzubillahi min zalik. Mungkin ini saja ya dahulu yang bisa kita sampaikan mengingat waktu ya. Ya, kita cukupkan dahulu pembahasan kita sampai di sini. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.